Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota yang pertama Thorik Atsa-Khofi Hizbullah, yang kedua Ummi Robiatul Jannah, yang ketiga Wahyu Nur Kumala. Apa yang dimaksud dengan hakikat ilmu pendidikan? Secara umum, pendidikan diartikan sebagai upaya mengembangkan kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, dan iptek yang bermuara pada pembentukan hakikat manusia. Tidak akan lepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Wawasan yang dianut oleh pendidikan dalam hal ini guru tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pendidikan juga diartikan juga sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional, serta kompetensi yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Secara formal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi penanya di masa yang akan datang. Tujuan ilmu pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan umum pendidikan. Pendidikan bertujuan mencetak anak didik yang beriman. Wujud tujuan itu adalah akhlak anak didik yang mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai sekaligus merupakan pedoman yang memberi arahan ke aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat ilmu pendidikan. Beberapa manfaat pendidikan yang telah kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana informasi serta pemahaman untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di setiap manusia. Yang kedua, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, menciptakan penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan, pendidikan bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu. Yang keempat, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Semakin tingginya jenjang pendidikan yang dimiliki, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan semakin besar peluangnya. Yang kelima, untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. Pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah, serta mereka akan berpikir dengan fakta-fakta yang ada dibandingkan dari sisi emosional mereka. Yang keenam, untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan, pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar. Yang ketujuh, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. Dengan melalui pendidikan dapat membuat generasi muda yang mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi. Ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukannya. Indikator tersebut yaitu tingkat keberhasilan pendidikan. Yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya pekerjaan. Yang ketiga, besar gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politisi. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Mohon beri saran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.